Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Waalaikumsalam Podcast. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah bersama salah satu eh, anak muda yang sangat kritis, tajam pemikirannya. Beliau dari aliansi generasi Z dan milenial, Kang Endai. Namanya kita panggil Kang Endai Hidayat. Selamat datang Kang di studio kami. Selamat datang Pak Beni di studio Banten Podcast ya. Ya. Halo warga Banten Podcast, selamat menyaksikan. Ya. Terima kasih Kang di sela kesibukannya udah bersedia hadir. Kita sedang terkejut, kami dari media sedang terkejut melihat bahwa keputusan MK Kabupaten Serang itu harus dilakukan pemilihan suara ulang, dan diduga dari keputusan itu bahwa ada poin di mana Mendes terbukti mempengaruhi hasil Pilgub Serang. Nah, Kang Uday ini bisa nanti Bukan juga Kang terjawab. Uday ini, Kang Kang Endai. Uday ini nanti akan terjawab pada tahap selanjutnya. Saya ingin pertama kali mendengar ketika putusan MK terhadap Pilkada Kabupaten Serang. Bagaimana Kandai mendengar hasil putusan MK itu? Sementara posisi Kang Endai juga adalah orang yang juga berpartisipasi di Pilkada Kabupaten Serang. Betul. Gimana Kang? Kaget, terharu, atau senang, kecewa? Ya, pertama nih Kang Beni ya. Saya sebetulnya berterima kasih ini diberi ruang untuk kemudian mencoba bersuara dari hati kami kelompok milenial dan Gen Z Kabupaten Serang di dalam konteks politik. Karena jarang nih ada podcast yang mau mendengar suara anak muda. Biasanya kan anak muda ini selalu dikesampingkan sebagai objek aja gitu loh. Tapi ini luar biasa nih, Banten Podcast memberi ruang untuk kita bersuara untuk menanggapi hasil pilkada di Kabupaten Serang pasca putusan MK. Pertama itu sebetulnya saat diumumkan perolehan suara hasil pilkada Kabupaten Serang oleh KPU, kemenangan paslon nomor urut 2 Ratu Zakiyah dan Najib Hamas melawan Andika Hazrumi dan Nanang itu bagi kami kado spesial untuk Kabupaten Serang, di tengah di mana kalau menurut saya dan teman-teman kelompok kepemudaan ini, setelah sekian lama Kabupaten Serang dikooptasi oleh satu kepemimpinan politik dinasti. Saya tahu bahwa Pak Andika itu orang baru dalam konteks Kabupaten Serang di pilkada. Dia bukan petahana. Tapi secara politik publik paham bahwa perpindahan dari bupati yang hari ini menjabat yaitu Ibu Tatu Hasanah kepada Andika, kita tahu hubungan kausalitas mereka itu sebagai apa gitu loh. Ini hanya perpindahan siapa yang menandatangani saja. Maka dari itu ketika muncul sosok Zakiyah Najib ini, orang baru di Kabupaten Serang di kancah politik gitu, Zakiyah ini, ya kami berpikir ini harapan baru kami gitu loh. Tanpa ada tedeng aling, kami gerakan anak muda mengkonsolidasikan diri untuk keluar dari kooptasi politik dinasti ini supaya ada penyegaran di Kabupaten Serang. Maka kami tanpa berpikir panjang, kemudian kita membentuk satu gerakan pemilih milenial dan Gen Z Kabupaten Serang. Itu terbentuk di 29 kecamatan. Anak-anak muda ini itu lahir dari kelompok aktivis, kemudian kelompok terdidik, dan yang terpenting mereka itu tercerahkan. Karena banyak juga di Kabupaten Serang gitu, kelompok yang terdidik tapi menurut saya belum tercerahkan, masih hidup menghidupi diri di bawah bayang-bayang itu. Ya ini sah-sah aja sebagai konteks demokrasi, dia memilih siapa gitu. Kenapa saat itu berpikiran ada sosok baru terhadap figur Bu Zakiyah?
apakah penyegaran figur, apakah di figur sebelumnya nggak segar atau udah? Begini Kang, jadi dalam teori demokrasi itu ada istilah yang itu dipahami hampir semua orang pegiat demokrasi, itu kata-katanya Lord Acton. Dia mengatakan begini, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu condong kepada korupsi dan absolute power korup absolutely. Kalau kekuasaan itu yang panjang terus-menerus, pasti dia akan korupsi. Nah, saya berpikir bahwa Andika ini yang melanjutkan kepemimpinan dalam tanda kutip masih ada ikatan darah keluarga ini, saya berpikir ini untuk melanggengkan kekuasaannya dan pasti korupsi. Saya berpikir begitu. Saya bukan kemudian menuduh atau apa, tapi teori ini faktual gitu. Maka saya berpikir harus ada orang baru dalam konteks demokrasi sebagai pembaharu sistem di dalam pemerintahan itu. Karena kalau orang terlalu lama, dia akan membentuk akar ke bawahnya, sehingga kemudian dia kooptasi semua struktur dan perangkat kerjanya untuk kemudian melanggengkan kekuasaan dia saja. Dan rakyat hanya dijadikan lampiran aja di depan publik bahwa kami peduli rakyat segala macam. Tapi fakta kebijakannya bagaimana? Apakah pendidikan di Kabupaten Serang selesai misalkan? Apakah kesehatan di Kabupaten Serang sudah baik? Apakah pengelolaan tata ruang sampah di Kabupaten Serang udah baik? Itu kan hanya jadi wacana publik semata. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kami untuk kemudian mendukung Ibu Ratu Zakiah ini. Dan juga bukan tanpa alasan Bu Zakiah hanya asal melawan aja. Kita tahu beliau sosok yang memang bekerja di pemerintahan hampir 20 tahun. Beliau PNS, tandanya punya trik record di dalam pemerintahan. Najib itu sosok politisi yang lahir dari rahim rakyat. Beliau orang kelas bawah, bukan siapa-siapa, tampil di kancah politik menjadi anggota DPR di tingkat provinsi, lalu kemudian berhenti, selesai, lalu kemudian mencalonkan. Datang dari rahim rakyat. Oke, cut dulu sampai di situ. Saya sorry ya, belum mau ngejawab langsung ke itu, maksudnya saya mau prolog itunya dulu. Nah, oke, nanti kita bisa balik lagi ke situ. Proses tadi itu menghantarkan pada akhirnya pilihan Kang Endai dan teman-teman menghantarkan terpilihnya Bu Zakiah sama Pak Najib menjadi Bupati Serang terpilih pada berapa minggu lalu ya ditetapkan pemilihan itu. Nah, maksud saya gini, setelah keluar keputusan MK, perjuangan kemarin jadi payah mengusung, mendorong barangkali kemudian patah pada akhirnya hasil penetapan KPU itu yang udah KPU itu rekapitulasi KPU itu Ratu Zakiah itu mencapai 598 ribu dan itu tersebar di 9 kecamatan, sementara pasangan Andika Nanang memperoleh 259 atau persentasinya itu sekitar 29%, berapa ya? Persentasinya itu Andika 28 sama 28,22 sama 66,36%. Bu Zakiah di 6,3%. Tapi patah pada keputusan 4 Februari lalu kalau nggak salah terhadap kemenangan oleh KPU itu oleh putusan MK. Apa yang dirasakan oleh teman-teman milenial dan Gen Z pendukung pertama ya Zakiah? Kang ya, pertama itu sedih Kang, kecewa gitu. Ya kita memang nggak berhak menguji lagi putusan MK karena ini sudah final and binding. Kita dengan hati pilu dan sedih kita menerima itu. Tapi saya rasa keputusan ini sedikit naif. Karena kalau kita lihat basis argumentasi yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi itu murni hanya membicarakan sosok Yandri, dan Yandri. Dia tidak memperhitungkan kemenangan di 29 kecamatan. Kabupaten Serang ini kan ada 29 kecamatan. Zakiah dengan pergerakan semua kelompok kami dari kelompok pemuda, kelompok para kiai, ulama, kelompok lansia, ibu-ibu, aktivis, penggerak semuanya bersatu padu itu menghasilkan kemenangan di 29 kecamatan. Artinya semua kecamatan sekabupaten Serang. Dan kemenangan itu di angka hampir 70%.
Andika hanya mendapatkan 30%. Kalau logika yang dibangun oleh MK itu pengaruh Yandri, pada posisinya saat itu Yandri sebagai apa? Bahwa kemudian dia mensupport Ratu Zakiah secara moral, itu fair, itu real, boleh, karena beliau suaminya. Tapi kalau dikaitkan dengan statusnya beliau menteri, pada momen itu beliau belum jadi menteri. Dilantik jadi menteri itu sekitar 20-an Oktober ke atas. Yang dituduhkan MK terhadap keterlibatan Yandri itu mengumpulkan acara di abdesi segala macam. Itu statusnya beliau diundang di salah satu hotel di abdesi dan jadi narasumber sebagai pengisi narasumber Banten bebas dari korupsi. Kita tahu karena kita di momen bersamaan itu kami lagi bergerak di wilayah lain. Para relawan-relawan ini kita lagi bekerja gitu loh. Nah itu tuh statusnya juga belum jadi menteri. Karena pelantikan menteri di 20 Oktober itu acara di sekitar awal-awal Oktober, sekitar tanggal 3 Oktober. Sementara beliau berhenti menjadi wakil ketua MPR pun, kalau itu disanggahkan bahwa beliau ketua MPR, itu beliau di posisi sudah berhenti jadi wakil ketua MPR. Dan Pak Yandri juga waktu itu di pencalegan dia nyalek DPR RI. Nyalek DPR gagal ya. Gagal. Artinya Kang, saya mau bilang begini. Dalam konteks kemenangan di 29 kecamatan dengan kapasitas 70% suara itu, MK sudah melukai hati kami yang memiliki hak konstitusi untuk memilih dan menentukan pemimpin yang mau kami pilih. Hanya karena peran Yandri. Siapa Yandri? Bagi kami waktu pileg aja kalah. Maksudnya, tolong MK jernih gitu loh. Jangan sampai kemudian putusan ini akhirnya menimbulkan asumsi publik. Loh kok kemenangan segini besarnya dibatalkan? Apa beliau nggak berpikir orang yang berjibaku setiap hari, setiap waktu, bahkan menyumbangkan tenaga, pikiran, energinya, serta mungkin harta bendanya untuk kemenangan Bu Zakiah? Oke. Tapi kemudian MK juga tidak sekonyong-konyong tanpa fakta-fakta kan. Kita harus menghormati keputusan MK bahwa mereka memiliki bukti fakta detail dugaan pelanggaran Menteri Desa, di mana menilai ada peraturan-peraturannya bahwa di sini sangat banyak data fakta. Ahmad Zakiah Muhammad Najib Hamas, Pak. Oke. Fakta-fakta yang ditemukan. Artinya kita tidak bisa membantah. Ya. Kita hormati hak konstitusi itu MK tertinggi. Tapi kemudian gini kan. Setelah itu, nah ini yang ingin saya bahas adalah ini juga pengakuan Pak Mendes tidak pernah kampanye terbuka di pilkada. Terus ada juga kubu sebelah Golkar, tanda demokrasi masih berjalan. Dari keputusan ini kan menuai kontroversi dari kedua kubu. Artinya maksud saya gini, setelah MK memutuskan itu, apakah lantas kemudian karena kecewa terhadap putusan MK dan kemudian pasrah, tidak melakukan upaya lagi atau akan bertarung lagi menunjukkan bahwa memang walaupun diuji berulang kali, artinya pasangan Bu Zakiah dan Mbak Najib Hamas ini siap bertarung ulang gitu? Oh itu pasti Kang. Karena ada 70% suara masyarakat Kabupaten Serang yang menitipkan harapannya terhadap Ratu Zakiah dan Najib Hamas. Kalau kami mundur hanya karena putusan MK lalu kami nggak bertarung lagi, itu kami melukai juga hati pemilih yang sudah kita perjuangkan memilih Bu Ratu Zakiah. Itu pasti Kang. Jadi begini, kita hormati putusan MK karena memang putusan MK ini kan sifatnya final and binding. Jadi bentuk kami menghormati putusan MK ini, seluruh putusan yang ada di dalam MK itu kita tindak lanjuti. KPU diperintahkan dalam waktu 60 hari paling lama untuk menyelenggarakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Kita akan tarung lagi. Kita akan buktikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa suara 70% tersebut itu murni datang dari hati rakyat. Kami akan buktikan itu. Ini keyakinan penuh kami
bahwa pilihan 70% itu datang kepada alamat yang benar, yaitu Ratu Zakiah dan Najib Hamas. Dan Kang, trennya ya, pasca putusan MK ini, saya keliling dan komunikasi ke seluruh tim-tim saya di 29 kecamatan, 326 desa. Kecewa semuanya, Kang. Kecewa dengan putusan MK ini. Banyak yang berkomentar bahwa MK telah zalim, MK telah mengebiri hak konstitusi masyarakat Kabupaten Serang. Bahkan mereka menyandingkan tuh status Yandri yang masih 2 minggu jadi menteri, bahkan kampanye atau kalaupun dituduhkan kampanye, status dia bukan jadi menteri. Dengan struktur kekuasaan yang kita lawan hari ini, kooptasi dinasti politik, itu sebenarnya lebih erat ke sana. Kepala desa itu hari-harinya berkomunikasi dengan dinas terkait. Dinas itu berkomunikasinya tunduk dan patuh kepada kepala daerah. Karena lawannya waktu itu Pak Andika juga masih di sana ya. Sebenarnya di adiknya Bu ponakannya. Andika itu ponakannya, anak Andika itu kan setahu saya anak dari kakaknya bupati sekarang kan. Anaknya Ibu Atut Khosia. Artinya ini mereka nggak mungkin nggak berkaitan erat dengan itu gitu loh. Maka bentuk kemarahan kita, bentuk kekecewaan kita, tim-tim Bu Zakiah ini nyata bagi kami. Kami akan buktikan bahwa kezaliman ini nyata gitu loh. Putusan MK ini bagi kami, dari semua yang komunikasi banyak Mas WA ke saya, telepon ke saya, ini zalim Bang, ini zalim Kang. Ini harus kita lawan. Ya kita akan buktikan nanti. Kapan ditetapkannya pemilihan ulang, kita akan buktikan bahwa 70% itu adalah murni suara hati masyarakat Kabupaten Serang yang menginginkan perubahan dan ingin keluar dari kooptasi dinasti politik di Kabupaten Serang. Itu clear and clean. Maka langkah-langkah yang kita tempuh, ya kita akan konsolidasi ulang terhadap tim kita, akar rumput kita, grassroots kita, mengabarkan kepada mereka bahwa kemenangan ini adalah kemenangan yang tertunda saja. Dan kita akan sempurnakan kemenangan ini. Entah nanti di hari Lebaran, atau pemilihannya di sebelum puasa, atau pasca Lebaran, itu tinggal diatur oleh KPU. Yang penting dalam tenggang waktu 60 hari. Kira-kira optimisme kami itu begini. Idul Fitri ini kan hari kemenangan, Kang. Iya kan? Bagi umat Muslim, Idul Fitri ini hari kemenangan. Maka bila MK menakdirkan kami ini disuruh 2 putaran, maka kemenangan itu akan kita sempurnakan insya Allah di momen Idul Fitri ini juga. Entah sebelum Idul Fitri atau pasca Idul Fitri sesuai dengan ketetapan KPU. Pasca Idul Fitri, karena 60 hari. Ya artinya kalau pasca Idul Fitri berarti sempurna hari kemenangan itu. Karena apa? Karena mandat ini dari rakyat loh Mas. Kalau saya ini tersinggung. Ya secara pribadi tersinggung. Peran seolah-olah ini peran Yandri semua, kemenangan 29 kecamatan. Sekarang gini, emang Andika keluarganya di mana? Paslon 01 ini. Kan semuanya juga berangkat dari Kabupaten Serang mereka. Kasarnya pasti punya basis dong. Punya basis teritori yang mereka bisa menang. Loh kalau misalkan mereka punya basis teritori berangkat dari tantenya yang sebelumnya ini pemilihan di 2014 ya. Kan punya basis, dia punya kantong. Sekarang kantongnya saja sudah keluar dan mendukung Ibu Ratu Zakiah dengan dibuktikan hampir 29 kecamatan itu menang semua. Tandanya memang keinginan itu datang dari bawah untuk berubah. Siapa sosok simbol perubahan itu? Ya Ratu Rahmatul Zakiah itu. Orang yang lahir dari tradisi pesantren, anak seorang ulama besar yang ingin mengabdikan dirinya di Kabupaten Serang. Ya bagi saya meyakini ini. Kemenangan 70% yang diambil haknya oleh Mahkamah Konstitusi, hak rakyat Kabupaten Serang untuk merasakan kepemimpinan bupati baru, oleh gerakan yang dibangun oleh keluarga Andika, oleh Andika dan tim hukumnya, hak konstitusional mereka juga itu. Tapi saya ngebacanya di sisi lain, sengotot ini ya ingin berkuasa, mempertahankan paku kekuasaannya di Kabupaten Serang gitu. Sementara rakyat 70% itu tuh udah menghendaki inginnya perubahan. Perubahan tuh keniscayaan Mas. Mau dibendung sedemikian kuatnya, bila sudah tiba waktunya, perubahan itu mutlak akan terjadi. Dan ini momentumnya.
Saya Ini yakin itu. saya melihatnya gini. Satu, kita tahu bahwa KPU harus menyiapkan anggaran, dia udah statement KPU itu harus menyiapkan anggaran 40 miliar lebih, sekitar 40 miliar untuk melakukan PSU, Pemilihan ulang. pemilihan ulang. Sementara juga kita lagi dalam kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah sedang melakukan upaya Efisiensi anggaran. Terus kemudian di balik itu bahwa perjalanan PSU terutama terhadap pasangan calon itu juga membutuhkan biaya yang besar. Kemarin aja habis berapa miliar barangkali. Puluhan miliar ya kemarin tuh pilkada Barangkali di Kabupaten Serang. pilkada para masing-masing pasangan calon barangkali juga habis. Ini lagi akan dikuras lagi gitu. Akan dikuras lagi untuk memenangkan itu. Setuju ya bahwa politik pasti butuh kos, Ada kos di ada situ. biaya di situ dan sebagainya. Ada rasa kecewa nggak misalkan bahwa gini, ini menjadi anggaran yang sedang efisien juga mau nggak mau keluar lagi, keluar biaya lagi, keluar pemilu ulang juga. Optimis 60 hari bisa terlaksana karena memang ini udah menjadi aturan barangkali seperti itu. Wajib dilaksanakan Wajib ya. dilaksanakan. Dan bagaimana nanti udah terlalu banyak pasangan Bu Zakiyah dan Najib Hamas misalkan mengeluarkan biaya dalam, saya khawatir gini, 2 kali PSU, 2 kali mengeluarkan biaya besar. Kalau satu putaran aja kemarin di putar pertama habis sekian miliar, kemudian di yang kedua habis lagi miliar. Saya khawatir mereka terlalu beban banyak dalam kos politiknya. Oke, kalau tanggapan saya begini, justru saya tidak melihat dari sisi beban politik paslon adanya PSU ini. Justru saya menjadi beban itu yang saya sekarang prihatin itu adalah beban pemerintah menanggung biaya PSU. Karena kan tadi laporan KPU itu membutuhkan sekitar 40 sekian miliar, mungkin 50 miliar. Coba kalau seandainya pihak 01 legowo, 70% suara rakyat tuh jangan dizalimi. Nggak akan itu uang 50-an miliar itu dihambur-hamburkan lagi. Bisa direalokasi untuk kebutuhan lain, ngebantu masyarakat. Mungkin ada yang wilayah Serang Timur yang kekeringan, kita alokasikan dananya untuk itu. Ada yang bantuan rumah sakit, BPJS, uang 50 miliar itu banyak. Itu kita bisa alokasikan ke sana. Kalau 01 bisa menerima 70% suara hati rakyat itu untuk kemenangan Bu Zakiyah. Karena mungkin merasa tidak puas dan ingin terus berkuasa, maka semuanya dia gunakan. Gitu loh. Kalau kami gini, ini saya nih ya, ini kejadian. Semalam ada yang WA saya. Salah satu kelompok pemilih milenial ini kan di dalamnya ada pengusaha UMKM segala macem. Itu banyak Kang yang udah mau WA, yuk Kang Day, kita iuran lagi untuk kita gerak di bawah. Untuk akomodasi kita lagi ketemu masyarakat. Ya kan kita sadar kita butuh bensin. Tapi ini datang karena perubahan itu datang dari bawah, bottom up gitu, dari bawah mendesak ke atas. Ini yang UMKM menyisihkan uangnya untuk bantu Bu Zakiyah. Ya saya rasa ini kecil buat Bu Zakiyah, tapi ini bermakna. Maknanya bukan di rupiahnya, tapi artinya orang ini mau mengeluarkan hartanya yang sedikit untuk kembali memperjuangkan Ratu Rahmatul Zakiyah dan Najib Hamas. Ini tanda bahwa kesetiaan itu datang dari bawah. Keinginan perubahan itu datang dari bawah. Kalau uang ini bukan jadi patokan, Mas. Kemenangan Ratu Zakiyah kemarin juga kalau kita lihat di situs KPU berapa biaya yang dikeluarkan juga kan terbatas. Bu Zakiyah ini bukan sosok orang yang punya banyak uang. Bukan sosok. Beliau itu hadir di momen yang tepat saja, bahwa beliau itu figur yang tepat di momentum perubahan, sosoknya tepat dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang. Sehingga secara publik diterima gitu. Kalau misalkan hitungannya uang, nggak ada apa-apanya dengan hati nurani 70% warga itu. Kami semangat dan serius untuk mengkonsolidasi ulang tim kami dari tingkatan paling atas di tingkatan kecamatan, desa, sampai RT, RW di TPS itu. Itu murni semangat ini datang
untuk membuktikan bahwa 70% itu hak suara rakyat harus dikembalikan lagi kepada masyarakat Kabupaten Serang. Kalau Jadi uang bukan hitungannya. ya, kalau kemarin kan 66%, di 70% kan? Iya. 70%. 70%, 70% ya. Mm-mm. Artinya bisa jadi ini menurun, bisa jadi juga naik. Kalaupun naik bisa jadi 80%, bisa total kan. Nah, saya sih berpesan Kang Endai gini. Jangan sampai, karena kalau versi saya jangan sampai ini biaya yang terlalu besar di pilkada harus PSU dan segala macam. Kemudian nanti terjadi tindakan korupsi Ya. di situ, di dua kubu, barangkali di dua kubu, di dua pasangan itu saja. Dan mudah-mudahan teman-teman di aliansi milenial dan Gen Z itu juga berkomitmen untuk mengawal terjadinya korupsi itu di kemudian hari, misalkan Bu Zakiah terpilih, karena dengan beban politik yang mau nggak mau PSU yang kedua. Gitu Bang Uday kalau saya. Ya, saya mau ngasih tahu ke masyarakat Kabupaten sebagai Serang nih Kang. Ini juga sebagai closing statement saya. Kalau berbicaranya PSU ini membutuhkan uang yang besar bagi salah satu atau antar paslon ini, terus kemudian karena 2 kali putaran, ya silahkan masyarakat Kabupaten Serang sudah cerdas, masyarakat Kabupaten Serang sudah berpikir maju, dicek saja trik record dari kedua belah paslon ini. Baik itu Ratu Rahmatuz Zakiah Najib Hamas, lihat ke belakang, trik record perjalanan mereka. Ratu Zakiah selama jadi pejabat publik ASN dalam artian di pemerintahan selama puluhan tahun. Ratu Rahmatuz Zakiah, terus kemudian Najib Hamas yang pernah menjadi politisi di DPR, wakil rakyat. Dicek track recordnya, apakah ada di antara pasangan nomor urut 2 ini punya jejak korupsi. Lalu kemudian bandingkan dengan 01 Andika Hazrumi dan Haji Nanang. Dicek juga track record mereka, sekeliling mereka, apakah ada track record bahwa mereka ada pernah melakukan tindakan korupsi. Jadi biar fair, biar masyarakat Kabupaten Serang tuh menilai secara jernih. Dicek track record keluarga besarnya Ratu Rahmatuz Zakiah, beliaunya, orang di sekelilingnya ada nggak yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian dicek juga lawannya yang 01 pernah tidak, supaya nanti masyarakat menilai saat nanti jadi bupati siapa yang punya potensiali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kita harus awasi itu. Oke. Gitu. Mungkin itu. Jadi masyarakat Kabupaten Serang jernih melihat itu. Saya yakin cerdas. Jangan putus asa yang kemarin 70% itu, yang 500.000 sekian masyarakat Kabupaten Serang memilih Ibu Zakiah. Kami dari pemilih milenial dan Gen Z akan terus berjuang, akan terus turun ke bawah. Tanpa dikomandoi Bu Zakiah pun ini akan kami bergerak. Karena perubahan itu kami inginkan dan itu mayoritas ada di masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih. Makasih Bang. Terima kasih Bang. hadir. Saya nggak minum-minum ini karena Silakan pertanyaannya serius ini Kang. Ya, saya dulu. pikir Karena ini persoalan serius. karena saya pikir podcast ini tuh hanya ya kita santai-santai bicara, ternyata Sosok serius. luar biasa. Ya mungkin pantas kita bahas serius karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Serang. Sahabat Banten Podcast, terima kasih atas dan semoga bincang-bincang kami membawa manfaat buat kalangan milenial dan Gen Z di Kabupaten Serang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.